Kementerian Perhubungan menyediakan platform pengecekan kendaraan angkutan umum untuk mudik lebaran. Tujuannya agar masyarakat lebih jeli dalam memilih angkutan mudik lebaran, khususnya bus. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan masyarakat dapat mengecek kelaikan angkutan bus untuk mudik lebaran melalui aplikasi sistem perizinan online angkutan dan multimoda atau Spionam. Kemenhub ingin memastikan angkutan bus mudik lebaran terjaga keselamatannya serta layak dan aman untuk digunakan. Secara berkala Kemenhub juga melakukan pengecekan kondisi bus atau rem cek dengan mendatangi terminal maupun memeriksa kesehatan pengemudi bus. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta masyarakat untuk tidak menggunakan bus pariwisata yang tidak resmi untuk angkutan mudik lebaran karena sangat rawan kecelakaan lantaran tidak dapat dipastikan keamanan serta kelayakan jalan melalui rem cek. Kami sudah menghimbau dengan para operator untuk bisa melaksanakan rem cek dan kami on the spot ke terminal-terminal kita laksanakan. Sehingga nantinya masyarakat itu benar-benar mendapatkan armada yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Dan saya menginstruksikan seluruh travel agent, tour operator dan penyelenggara mudik gratis untuk memastikan bisnis pariwisata ini sudah melakukan rem cek dan sudah dalam kondisi yang prima untuk digunakan mengangkut pemudik. Bus pariwisata kerap dijadikan masyarakat sebagai angkutan mudik lebaran, padahal bus pariwisata tetap harus dicek kondisinya agar perjalanan mudik selamat dan aman. Bagaimana pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap angkutan bus untuk mudik lebaran? Apakah bus pariwisata dapat digunakan sebagai angkutan mudik? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suharto, dan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Pak Suharto, Pak Joko, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Zona Bisnis. Saya ke Pak Suharto. Pak Suharto, apakah sudah dipastikan Pak Suharto bahwa angkutan mudik lebaran khususnya untuk transportasi darat sudah siap untuk menyambut arus mudik? Ya, alhamdulillah hingga saat ini kami terus berproses. Sebentar lagi kita juga akan memasuki di Hari Raya Idul Fitri Lebaran. Kita tahu bahwa masyarakat yang akan melaksanakan mudik tahun ini luar biasa. Makanya kami saat ini dari total armada yang kami ada data di kami, dari angkutan akap itu ada 13.736, kemudian angkutan pariwisata 16.137, kalau total kurang lebih 30 ribuan. Dan saat ini kami sudah melaksanakan rem cek sudah mencapai angka di 20.000. Artinya tinggal beberapa hari ini kami akan menuntaskan seluruh armada ini akan dilaksanakan rem cek. Ini tentunya untuk memberikan kepastian bahwa armada yang akan dipergunakan untuk pelayanan selama periode angkutan lebaran ini bisa benar-benar sesuai dengan harapan kita, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Ini yang sudah kami lakukan hingga saat ini. Pak Suharto, prediksinya untuk pemudik yang akan menggunakan angkutan darat ya untuk melakukan arus mudik itu berapa banyak sih? Dan kemudian apakah bisa diakomodir semua nih mengingat tahun ini diperkirakan akan meningkat begitu arus pemudiknya? Ya, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bahwa jumlah pemudik yang akan menggunakan angkutan umum dalam hal ini bis kurang lebih ada 22,7 juta. Dan untuk memfasilitasi pemudik sebanyak itu, kami tidak akan mungkin mengandalkan angkutan akap, angkutan reguler yang ada saat ini. Maka kami tetap membutuhkan armada tambahan yang saat ini yang namanya adalah angkutan bis pariwisata. Oleh karena itu, tentunya bukan berarti kami akan mengesampingkan regulasi yang ada, tetap harus kami lakukan pengecekan, harus ada insidentil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena yang namanya pelayanan untuk mudik, pasti ini adalah pelayanan angkutan antar kota, antar provinsi. Maka inilah rezimnya rezim akap, tapi kebutuhan armadanya tidak mencukupi, maka kami tambahkan pelayanan tadi dengan menggunakan angkutan bus pariwisata. Demikian.
Oke, baik. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, resiko yang bisa saja muncul pada saat arus mudik meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan angkutan mudik ya, khususnya darat itu, apa saja sih Pak Joko? Ya, risikonya itu begini, pernah kejadian itu sekelompok masa warga mungkin dia menyewa bis wisata sendiri. Katakanlah mungkin dia sewa sendiri, dapat yang murah berjalan, dan itu pernah kejadian nggak salah 2016 ya, PO Rukun Sayur itu ternyata supirnya itu mengantuk dia, dan bisnya juga ya pada saat itu memang dalam kondisi ya kurang maksimal lah. Ya. Nah, ini harus dihindari, dan saya kira untuk tahun ini ada kemajuan dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Tahun-tahun sebelumnya itu ketika mudik itu banyak menggunakan bis pariwisata. Namun tahun ini dibalik. Nggak salah dia, nanti Pak Harto benar atau salah ya, mudah-mudahan dia benar, jadi menggunakan bis yang reguler dulu, diutamakan. Kemudian menggunakan bis pariwisata. Tapi tentunya bis pariwisata ini mengingat kemarin, kan pandemi tahun lalu ini, data yang kami terima itu sekitar 43% Desember 2022 ini tidak mengurus izin. Ya karena sejumlah PO itu menjual, mungkin ya dia nggak kuat lagi masa pandemi 2 tahun usahanya, dijual ya mungkin perorangan, ada yang punya 2 bis, 3 bis dan sebagainya. Padahal mestinya kan dia itu 5 bis minimal. Sementara dia masih menghidup PO yang lama. Nah PO yang sudah jual ini mungkin dia nggak mengurus karena bukan urusannya di dia, ini yang jadi persoalan. Ya mudah-mudahan sekarang mereka sudah mengurus masing-masing ya, karena ini juga dengan adanya pengetatan aturan-aturan termasuk juga di daerah. Di daerah ini kan kemarin beberapa waktu yang lalu juga terjadi bis pariwisata yang kecelakaan. Setelah diteliti ternyata tidak masuk di spion 6. Nah akhirnya beberapa pihak punya aturan. Nah, ini cukup bagus ini. Semua harus mengacu pada yang sudah berizin selain KIR. Nah ini ada kemajuan selain di pusat juga di daerah. Dan saya mengimbau juga pada daerah agar untuk wisata-wisata itu bukannya tidak boleh, tapi tolong dicek. Jangan hanya lewat EO, gambarnya bisnya bagus, ternyata tidak berizin. Pas diberikan, bisnya ternyata tidak sesuai dengan fotonya, padahal yang mau berangkat sudah siap-siap, nggak mungkin ditunda, dan sebagainya. Nah inilah, mungkin ini awal yang cukup baik, apalagi lagi ini mudik gratisnya juga ada perubahan, tahun lalu sudah mudik gratis, juga sudah berangkat dari terminal, saya pikir ini nanti bisa diikuti oleh mudik gratis yang lainnya. Berangkatlah dari terminal, gitu Mas Kevin. Oke, Pak Soeharto, apakah semua bus pariwisata diperbolehkan digunakan untuk mudik lebaran, Pak Soeharto? Tadi kami sampaikan bahwa kami ini mempunyai armada untuk yang reguler, akap itu adalah 13.736. Kemudian kalau dipergunakan untuk mengangkut masyarakat yang akan mudik itu 22,7 juta, makanya ini tidak akan mampu untuk memfasilitasi masyarakat tadi. Makanya kami mengizinkan angkutan pariwisata untuk memberikan dukungan kepada reguler akap tadi. Tapi tentunya ini juga harus mengikuti regulasi yang ada. Makanya kami persyaratkan, seandainya angkutan pariwisata akan dipakai untuk sebagai angkutan reguler, maka tetap mengikuti ketentuan yang ada. Diberangkatkan dari terminal dan tujuannya pun di terminal juga. Dalam arti kata, kenapa kita menggunakan terminal? Supaya nanti aspek pengawasan itu lebih mudah dibandingkan dengan lokasi area lain yang terbuka. Kalau di terminal pasti jelas pintu masuknya mana, pintu keluarnya mana. Pada saat masuk kemudian dicek. Kalau ini memenuhi syarat, ya silahkan untuk memberikan pelayanan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, silahkan langsung masuk jalur lintasan keluar dari terminal. Nah ini kira-kira langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Dan untuk masyarakat ini juga kami mohon bantuannya untuk bisa melakukan pengecekan terhadap armada yang akan dipergunakan. Apakah armada ini benar-benar sudah memenuhi persyarat teknis dan layak jalan, maka kami sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi Spion6. Sangat mudah sekali, tinggal ketik nomor bis yang dituju akan keluar. Kalau tidak ada dalam layar tadi, maka bis itu dipastikan bahwa itu ilegal. Nah, konotasi ilegal tentunya tidak mengikuti ketentuan. Apakah itu yang namanya uji kendaraan atau KIR,
ataupun persyaratan administrasi yang lainnya itu tidak diikuti. Makanya kami mengkhawatirkan untuk masyarakat yang menggunakan angkutan ilegal. Oleh karena itu, sekali lagi, kami mohon sebelum berangkat cek dulu terhadap armada menggunakan spionam, atau cek dulu apakah kendaraan tadi sudah berstiker atau belum. Artinya berstiker adalah stiker layak jalan, karena kami sudah melakukan rem cek terhadap kendaraan yang lulus terhadap uji tadi, akan ditempeli stiker yang ditempelkan di bodi kendaraan yang mudah terlihat oleh masyarakat. Demikian. Oke, baik. Pak Joko, apakah kemudian risiko yang timbul di lapangan pada saat dalam perjalanan itu selalu terjadi terhadap kendaraan-kendaraan transportasi yang ilegal begitu? Ya, yang jelas itu kan dan namanya ilegal biasanya kan mereka meminimkan namanya pengemudi. Ini memang diwajibkan pengemudi itu harus 2, ya. Kalau 1 lelah, ini bahaya karena 80% terjadi kecelakaan semuanya termasuk bis itu adalah karena faktor kelelahan. Nah, oleh sebab itu bis-bis seperti ini, apalagi bis wisata atau bis yang akan digunakan untuk mudik ini tentunya kalau berangkatnya masih sebelum puncak mungkin bisa tepat waktu ya, tapi kalau nanti dia menjemput dan sebagainya kan dia bukan hanya mengantarkan, jemput lagi. Jadi harus 2 pengemudi. Nah, itu bahaya kalau 1 pengemudi, ini lelahnya. Faktor kelelahan itu sering menjadi penyebab utama terjadi kecelakaan. Kemudian bisa jadi juga ya kadang-kadang tidak sesuai dengan perjanjian, ya, karena lewat DO ternyata diturunkan di tengah jalan. Bisa jadi seperti itu karena dia jamnya sudah lebih, dia harus jemput lagi, sementara ini belum sampai di tujuan. Bisa terjadi seperti itu. Gitu loh. Makanya bagi warga masyarakat ikutilah tadi, kalau mau mudik gratis yang sudah ada, ya, yang terdata aja. Sebenarnya ada segera paket-paket yang ditawar oleh swasta itu, hanya 2-3 bus ya EOE menawar mudik itu biasanya ke Sumatera, ya, ke Sumatera. Pertama kalau saya lihat itu ke Sumatera Barat. Saya belum lihat yang tahun ini ya, tahun lalu tuh ada tuh, ya, menawarkan itu. Tahun ini belum saya lihat. Nah, itu harus berhati-hati, ya. Baik cari yang resmi aja, dan bisnya yang resmi berangkat dari terminal itu jauh lebih baik. Oke, bagaimana kemudian kita betul-betul bisa memastikan bahwa angkutan darat yang kita gunakan untuk mudik betul-betul aman? Kita akan bahas itu kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Sama kami di Zona Bisnis, Pak Soeharto, tadi Pak Joko sudah menyinggung sedikit mengenai faktor manusia, kelalaian yang mungkin berpengaruh besar terhadap keselamatan di perjalanan. Pak Soeharto, saya ingin tahu sebetulnya perilaku pemudik seperti apa sih sebetulnya yang dianggap bisa membuat arus mudik atau perjalanan itu menjadi tidak aman, tidak nyaman, tidak maksimal begitu. Itu apa saja sih, Pak Soeharto? Ya, harapan kami tahun ini adalah mudik yang aman dan berkesan. Harapan kami masyarakat itu akan mendapatkan itu semuanya. Makanya kami tahun ini selain menyelenggarakan mudik gratis, kami juga menyelenggarakan angkutan untuk motor secara gratis. Supaya nantinya masyarakatnya itu yang akan melaksanakan mudik menggunakan bis, motornya silahkan naik truk, sehingga nanti pada tempat tujuan itu bisa dipakai lagi untuk perjalanan lokal. Saat ini memang kami ya cukup miris lah kalau data yang ada dari hasil kajian dari BKT, 25,13 juta masyarakat akan mudik menggunakan motor. Maka ini yang kami coba untuk kami fasilitasi, karena motor itu kan mempunyai risiko fatalitas sangat tinggi. Makanya harapan kami akan terus melaksanakan sosialisasi untuk menggunakan angkutan umum, baik yang reguler maupun yang sudah kami siapkan dengan menggunakan angkutan mudik gratis. Nah, ini tentunya menjadi harapan kami untuk bisa nantinya mudik itu benar-benar aman dan berkesan. Kalau dari Pak Joko, bagaimana Pak Joko? Ya, ini makna berkesan ini benar-benar cukup cukup dalam sekali maknanya ya. Jadi bagaimana nanti pemudik itu juga bisa memberikan kesan cukup positif. Jadi kalau kita melihat mudik yang lalu ketika harus balik itu angka kecelakaannya menurun. Ya, ini data yang kami terima menurun dan mudah-mudahan tahun ini juga demikian. Ya. Artinya bagi yang mudik ini sudah disediakan angkutan umum yang gratis juga bisa dimanfaat semaksimal mungkin.
tidak seperti sebelumnya yang darat ini masih banyak yang kosong bahkan tidak diberangkatkan karena banyak yang menggunakannya ya. Nah di sisi lain juga nanti mulai adalah ini perubahan-perubahan melakukan manajemen ruang, manajemen kapasitas. Kalau di Jawa lebih ruang waktu ya, manajemen waktu. Jadi bagi pemudik yang menggunakan bis umum, entah itu gratis atau bayar, tolong dilihat jadwalnya. Artinya paling tidak 1 jam sebelum berangkat itu sudah berada di lokasi. Nah, tinggal mengatur bagaimana dari tempat tinggal menuju tempat keberangkatan itu tadi. Gitu. Ya. Pak Soeharto, mungkin juga karena para pemudik tetap mau menggunakan motor begitu ya, angkutan pribadi, mungkin karena mereka merasa lebih nyaman begitu ya, cepat sampai di tujuan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah ini bagaimana kemudian strategi untuk membuat masyarakat yang tetap memilih angkutan pribadi untuk mudik Lebaran, khususnya motor ya, karena memang dianggap ini punya resiko kecelakaan yang lebih tinggi begitu. Itu bagaimana caranya, Pak? Kami saat ini sudah mencoba berkomunikasi dengan para APM dari kendaraan roda 2 untuk bisa menyiapkan sepanjang ruas jalan Pantura, misalnya seperti itu, ini tempat-tempat untuk tempat istirahat, semacam rest area, termasuk adanya tempat untuk ya servis kecil yang memungkinkan untuk bisa dibantu. Dan sekaligus juga memberikan ya semacam mengingatkan kembali untuk bisa istirahat, jangan memaksakan diri untuk bisa sampai tujuan dengan cepat. Karena harapan kami sesuai dengan awal tadi, ini adalah mudik yang berkesan, mudik aman dan berkesan. Harapan kami adalah silahkan kalau memang terpaksa naik motor, ya berhati-hatilah, beristirahatlah pada tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh para APM di sepanjang jalur yang dilalui untuk mudik tadi. Kalau memang ada gangguan-gangguan di kendaraan, secara cuma-cuma dari para APM tadi akan membantu untuk memperbaiki kendaraan tadi. Jadi ini adalah pilihan terakhir. Harapan kami tetap menggunakan angkutan umum, tapi seandainya terpaksa menggunakan kendaraan roda 2, silahkan untuk mematuhi kondisi lalu lintas, kondisi kendaraan pribadi, dan kondisi diri sendiri untuk tidak bisa memaksakan sampai dengan tujuan dengan cepat. Demikian. Baik, Pak Soeharto, ada tidak bentuk pengawasan yang mungkin dilakukan di tengah jalan begitu ya, baik itu mungkin di jalan tol ataupun non tol begitu terhadap mungkin bus-bus yang ilegal ini, bus-bus yang mungkin tidak memiliki izin dan mungkin tidak berangkat dari terminal, berangkatnya dari tempat-tempat terbuka seperti yang dikhawatirkan. Ada tidak itu, Pak? Ya, kami sudah mencoba berkoordinasi dengan aparat kepolisian, kemudian dinas perhubungan di provinsi, kota, kabupaten, termasuk teman-teman kami di BPTD di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan adanya aplikasi Spionam ini, termasuk kepada masyarakat. Karena kalau tidak menggunakan aplikasi, agak sulit kita untuk melakukan pengawasan bahwa ini benar, legal atau tidak. Tapi dengan menggunakan aplikasi, kendaraan bis sambil berjalan pun kita bisa melakukan pengawasan. Tinggal buka aplikasi, ketik nomor bis tadi, maka akan muncul ini legal ataupun ilegal. Seandainya terdapat ada angkutan yang ilegal, silahkan langsung melaporkan kepada pos-pos yang memang nantinya akan didirikan sepanjang jalur mudik tadi. Sehingga dengan demikian kami akan mendapatkan data, untuk selanjutnya kami akan memanggil kepada perusahaan-perusahaan untuk kita berikan peringatan sampai dengan pemberian sanksi. Demikian. Baik, Pak Joko, menurut Anda kira-kira angkutan-angkutan yang ilegal yang kemudian tidak berinduk begitu ini bisa tumbuh karena apa sih, Pak Joko? Begini, kalau sepeda motor itu tumbuhnya agak mulai ramai itu 2007. Ya. 2007 luar biasa sekali, bahkan anak kecil meninggal di gendongan ibunya, nggak tahu dia ibunya. Ya, itu Maret 2007. Euforianya ketika 2005 itu mulai kebijakan baru untuk pengadaan sepeda motor mudah dan murah. Itu jalannya. Sebelumnya nggak ada mudik sepeda motor itu. Makanya ini mestinya pemerintah dalam arti besar pemerintah melihat kebijakannya apakah dihentikan atau diproduksilah kendaraan-kendaraan yang
cc-nya atau kapasitas mesinnya lebih rendah ya untuk melakukan ini. Karena mudik gratis sepeda motor ini juga tidak bisa mengcover semuanya, apalagi jarak jauh. Tapi setidaknya tahun ini pemerintah mulai melarang membawa anak-anak menggunakan sepeda motor, memakai sepeda motor untuk mudik. Karena korbannya anak-anak itu cukup banyak juga ya. Hari ini salah satu media sudah mengeluarkan juga ketidaknyamanan atau kurang sehat kalau membawa anak-anak. Saya kira ini perlu juga lah dilarang gitu kan. Memang konsekuensinya adalah ini di daerah itu public transportnya buruk gitu loh. Ini jadi masalah. Kenapa orang banyak kendaraan pribadi? Karena ketika sampai di daerah mereka tidak ada pilihan, ya. Mau pilih kemana nggak ada lagi. Sebenarnya kalau bawa sepeda motor, aksesibilitas, mobilitasnya lebih tinggi. Ditambah kalau THR-nya mepet hari Lebaran, nah ini ya udah naik sepeda motor aja, ya. Nah, memang secara total orang naik sepeda motor ini jauh lebih murah secara finansial ya ketimbang naik angkutan umum, apalagi kendaraan pribadi. Itu yang jadi persoalan di kita. Tapi kan tidak bisa selamanya seperti ini karena dampak negatifnya juga cukup banyak. Makanya himbauannya jarak pendek, pemerintah sudah menyediakan jarak jauh menggunakan kapal laut. Kalau sampai Semarang, nanti sampai Semarang tidak begitu jauh lagi dia menggunakan sepeda motor. Fenomena baru lagi apa? Mobil bak terbuka atau truk Gemini, ya itu digunakan untuk mudik juga. Ini makin tahun kami lihat makin banyak ini. Karena tadi murah, pengawasannya itu lemah. Nah ini pihak kepolisian, polisi mestinya kalau pas mudik tetap melakukan tilang. Kalau tidak ya ini selalu bertambah tadi. Ya, angkutan plat hitam, ya plat hitam itu sebenarnya lebih banyak digunakan untuk yang jarak-jarak pendek. Tidak mudik pun angkutan plat hitam itu banyak. Nah mungkin kita bahas sendiri angkutan plat hitam kenapa dia banyak ya. Ya tapi setidaknya pada saat mudik ini melarang anak-anak bawa sepeda motor. Kepolisian juga tetap melakukan penilangan bagi yang melanggar. Gitu. Oke, baik. Harapannya semoga kemudian mudik pada tahun ini betul-betul aman, nyaman, dan juga berkesan. Terima kasih Pak Soeharto, terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.